Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana Bapak Ibu membuat soal baik UTS maupun UAS di dalam kelas daring masing-masing. Saya akan mencoba menggunakan salah satu fitur yang disediakan dalam LMS ini. Baik, kita mulai. Pertama-tama hidupkan terlebih dahulu mode ubah dalam kelas Bapak Ibu. Baik. Di sini ada topik 1 hingga 4. Saya akan beri nama dulu untuk lebih memudahkan kita. Tutorial membuat soal. Kita enter saja. Lalu tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Baik, di sini ada beberapa aktivitas yang bisa ditambahkan dalam kelas kita atau di beberapa topik yang kita inginkan. Saya akan mencoba masuk di aktivitas assignment. Jadi ada beberapa pilihan. Jika Bapak Ibu menggunakan soal yang berbeda, Bapak Ibu juga bisa menggunakan kuis. Nanti akan disampaikan video tutorial lainnya yang akan membahas tentang kuis. Kali ini saya akan membahas terkait dengan aktivitas assignment. Oke, kemudian tambahkan. Baik, tampilannya seperti ini. Ketika sudah kita tambahkan, kita harus membuat judul terlebih dahulu. Tutorial membuat soal. Baik, Bapak Ibu. Sama seperti beberapa video tutorial yang lainnya, di sini ada kolom description yang memang harus diisi terkait dengan petunjuk pengisian soal. Artinya, Bapak Ibu harus memberikan arahan soal yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, bagaimana tahapannya. Apakah memang soal itu hasil observasi, katakan seperti itu, atau mereka harus menjawab langsung di ruang kelas ini, atau mereka harus mengirimkan filenya. Jadi di sini Bapak Ibu harus menuliskan secara rinci, jelas, petunjuk pengerjaan soal tersebut. Saya akan memberikan judul ini, petunjuk penyelesaian tugas. Oke, baik, nanti Bapak Ibu silahkan meneruskan sendiri. Selanjutnya ini ditampilkan di halaman kursus atau halaman muka nanti pada saat mahasiswa membuka soal yang akan dikerjakan. Kemudian selanjutnya ada file di sini. Nah, seperti yang sudah-sudah atau seperti melakukan atau mengerjakan soal UTS atau UAS pada kelas tatap muka, di mana mahasiswa diberikan soal dan mahasiswa langsung mengerjakannya di sana, maka hal yang sama bisa terjadi di sini. Bapak Ibu yang sudah membuat soal, yang soalnya sudah dibuat entah itu di dalam PDF atau dibuat dalam Word sekalipun, itu bisa dimasukkan di dalam kolom ini. Jadi Bapak Ibu tinggal menambahkan tambah, nanti di sini ada choose file seperti biasa. Kalau memang ini Bapak Ibu sudah memiliki filenya, Bapak Ibu tinggal pilih choose file, kemudian upload. Atau kemudian Bapak Ibu hanya memberikan soalnya di sini.
dituliskan di halaman ini, di kolom description. Itu pun boleh. Jadi mana-mana yang membuat nyaman Bapak Ibu ketika akan melakukan ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Soalnya akan dibentuk dalam bentuk file atau akan ditulis langsung di laman ini. Baik, saya lanjutkan. Kemudian di sini ada waktu yang harus kita tentukan. Sebagai contoh begini, mata kuliah kita pada tatap muka terjadwal hari Senin jam 8.20 sampai jam 10 sebagai contoh. Akan tetapi kemudian di dalam UTS ini Bapak Ibu rasa bahwa soal yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa hanya berkisar sekitar 45 menit sampai 1 jam saja, tidak lebih. Ya. Jadi yang bisa menilai atau memahami karakteristik soal yang Bapak Ibu buat itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kira-kira jika mahasiswa sudah belajar tentang materi ini, maka kemudian dia bisa menjawab dengan kisaran waktu berapa menit. Ini ya. Ini juga untuk menghindari bahwa jangan terlalu lama, karena nanti ada kemungkinan mereka menggunakan alat pencarian untuk jawaban, untuk membantu mereka menjawab soal. Jangan pula terlalu sempit yang kemudian sulit mereka untuk berpikir lebih baik untuk memberikan jawaban yang terbaiknya. Baik, jika memang jadwal kita adalah hari Senin seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita akan pilih di sini tanggal 6 April. Video ini saya buat pada hari Sabtu. Kemudian tanggal 6 April 2020, selanjutnya tentukan waktunya. Kalau saya karena jam 8.20, saya akan berikan di sini jam 8.30. Kemudian due date-nya, penyelesaiannya itu di hari yang sama Bapak Ibu. Kalau memang soalnya itu memang diminta untuk menyelesaikan hari itu juga. Ini karakteristik soal yang memang diberikan pada hari itu dan diselesaikan hari itu juga. Saya akan hanya berikan waktu sampai jam 9.30. Artinya saya berikan hanya 1 jam saja penyelesaian soal ini. Nah, ini untuk soal-soal yang diberikan kepada mahasiswa saat itu juga atau hari itu juga, dan hari itu harus dikembalikan. Gitu ya, harus dikembalikan. Sama halnya seperti tatap muka biasa. Akan tetapi, jika soal yang Bapak Ibu berikan itu dalam bentuk proyek atau hasil observasi atau hasil dari kunjungan lapangan dan lain sebagainya, maka usahakan Bapak Ibu bijak dalam menentukan kapan mereka mengumpulkan. Contohnya adalah mereka diberikan ruang atau diberikan waktu 3 hari. Maka Bapak Ibu bisa pilih jam 9, waktunya juga bisa diatur seperti itu, mau jam 4 sore, mau jam 5 sore atau malam sekalipun itu tidak menjadi masalah. Ini adalah wewenang dosen masing-masing mengaturnya. Ketika sudah diberikan proyek untuk diselesaikan oleh mahasiswa, maka Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira proyek ini diselesaikan dalam kurun waktu berapa lama, berapa hari kah, seperti itu dengan tugas-tugasnya, karena ini sangat terkait dengan karakteristik tugas tadi. Ya, kalau ini saya menyarankan jika memang mahasiswa diminta untuk membuat makalah, melakukan analisis terhadap tulisan Bapak Ibu atau tulisan dari beberapa jurnal yang lainnya yang terkait dengan tema mata kuliah kita, atau kemudian hasil observasi kunjungan lapangan, maka sebaiknya tidak diberikan dalam hari yang sama. Jadi memberikan waktu kepada mahasiswa untuk menyempurnakan laporannya, seperti itu. Baik,
Yang saya contohkan ini adalah soal yang diberikan atau harus dijawab pada hari itu juga. Jadi saya samakan waktunya di hari yang sama, kemudian di jam yang berbeda. Ini pun waktu juga ditentukan oleh dosen. Bapak Ibu silahkan menentukan kira-kira dengan soal yang sedemikian rupa, kemudian jawabannya adalah mungkin membutuhkan waktu 1 jam, 1,5 jam, atau hanya 30 menit saja mungkin gitu. Maka ini menjadi ranahnya dosen masing-masing untuk menentukan. Baik. Nah, selanjutnya yang harus diisi adalah submission types. Submission types ini adalah bagaimana mahasiswa mengirimkan jawabannya, atau jawabannya itu dikirim dalam bentuk apa. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, dan ini yang memang kita butuhkan sebagai feedback dari soal yang kita berikan. Di sini ada 2 pilihannya, ada teks daring, ada pengiriman berkas. Jika Bapak Ibu mengirimkan teks daring, saya ambilkan contoh seperti ini. Nah, teks daring ini Bapak Ibu jika menuliskan soal dalam laman atau dalam kolom description ini. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu menuliskan petunjuk penyelesaian tugas, atau petunjuk soal, atau petunjuk pengerjaan soal 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, dilanjutkan kemudian dengan soalnya, soal nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, maka kemudian apa yang Bapak Ibu harapkan? Apakah mahasiswa langsung mengisi di laman ini, langsung di kolom ini, atau nanti disediakan di tempat khususnya, atau memang Bapak Ibu berharap mereka mengirimkan filenya, entah itu dalam bentuk PDF, entah itu dalam bentuk Excel, entah itu dalam bentuk Microsoft Word, seperti itu nanti terserah Bapak Ibu, ya. Jika memang dijawab di laman ini juga secara langsung, maka ini yang dicontreng adalah teks daring. Kemudian ketika di sini teks daring, maka Bapak Ibu harus aktifkan batas katanya. Diklik aktifkan. Karena kenapa? Karena jika tidak dibatasi, mahasiswa akan mengirimkan banyak sekali kata di sana, gitu ya. Sebagai contoh begini, kalau memang jawabannya itu dibutuhkan hanya sebatas kita membuat abstrak dalam jurnal, itu mungkin kurang lebih sekitar 250. Ada yang sampai 500 kata. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu akan menuliskan 500 kata, pastikan bahwa itu memang mahasiswa tidak lebih dari itu. Ya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu bisa mengira-ngira, itu mungkin sekitar setengah halaman atau kurang. Jadi karena abstrak itu tidak boleh juga terlalu banyak. 250 itu pada umumnya, tapi ini batas maksimal. Seperti itu ya, ini batas maksimal. Ini 500 kata. Nah, akan tetapi jika Bapak Ibu meminta mereka mengirimkan hasil observasinya, hasil kunjungan lapangannya, analisis jurnal atau analisis tulisan Bapak Ibu contreng pengiriman berkas di sini. Oke, di sini contreng pengiriman berkasnya. Berapa yang diminta oleh Bapak Ibu? Maka di sini tuliskan. Kalau jumlah maksimum berkas yang dikirim 1, maka 1. Jika 2, 2. Kita tulis 1 di sini, kita pilih 1. Oke. Jika yang dipilih adalah pengiriman berkas, maka di sini juga harus ada ukuran maksimum pengiriman. Saya kalau boleh menyarankan, Bapak Ibu jangan meminta mahasiswa mengirimkan foto, gitu ya. Jangan meminta mereka mengirimkan foto, karena itu akan mengambil memori yang lebih banyak, gitu ya. Jika satu mahasiswa mengirimkan foto, maka bayangkan jika semua mahasiswa mengirimkan itu. Jadi usahakan itu dalam bentuk file Word, PDF, Excel, atau apapun yang Ibu butuhkan,
tapi usahakan tidak dalam bentuk foto atau video. Baik, di sini ada ukuran maksimum pengiriman. Saya pikir kalau 1 GB itu memang sudah terlalu tinggi. Nah, bagaimana batasannya? Saya sudah mengambilkan salah satu contoh untuk mengukur jika halamannya sekian, kira-kira berapa ya giga atau berapa megabyte atau berapa kilobytes. Oke, saya akan masuk di sini. Ini adalah salah satu contoh file Word. File Word ini sekitar 99 halaman. Size-nya atau ukurannya 6,57 megabyte. Saya buka untuk melihat berapa halaman jika size-nya 6,57. Di sini masih membaca. Ada 99 halaman. Jadi di file Word ini 99 halaman dengan size atau ukuran di sini tertulis 6,57 megabyte ya. Jadi saya pikir kalau umpamanya short makalah begitu ya, tidak mungkin sampai hampir 100 halaman gitu ya. Mungkin sekitar 20 itu juga sudah banyak begitu ya. Atau mungkin antara 10 sampai 20 halaman untuk sebuah laporan itu masih memungkinkan. Jadi tidak terlalu memakan memori yang banyak, 6,57 megabyte. Oke, kita kembali ke kelas daring. Nah, Bapak Ibu tentukan di sini dengan 99 halaman saja tadi hanya membutuhkan 6,57. Jika Bapak Ibu tentukan di sini 50 megabyte itu sudah sangat mencukupi. Saya mencoba menyimpannya di 10 megabyte. Nah, ini diberikan kebebasan kepada Bapak Ibu untuk memilihnya, ya. Sebaiknya memang tidak terlalu tinggi. Karena begitu sudah dibatasi ukuran maksimum pengiriman 10 megabyte, maka kemudian ketika mereka akan mengirimkan lebih dari yang kita sudah batasi, itu akan tertolak dengan sendirinya. Baik, saya akan mencoba mencontreng dua-duanya, karena kita akan memberikan contoh untuk kedua-duanya. Bagaimana kalau umpamanya teks daring itu diberikan, kemudian mengirimkan berkas juga. Baik. Kemudian di sini ada beberapa penilaian. Bapak Ibu menentukan penilaian ini ada beberapa tipe. Apakah itu dalam bentuk skala gitu ya, atau kemudian dalam bentuk poin. Saya pilih yang poin saja. Ini nilai maksimum yang diberikan pada tugas mahasiswa. Ini penilaian maksimum 100. Kemudian ada yang memberikan kategori penilaian. Mau kategori penilaiannya seperti apa? Kalau tanpa kategori itu juga tidak menjadi masalah. Biasanya ini ada beberapa kasus jika soalnya itu harus diberikan dalam bentuk yang berbeda. Penugasan seperti itu, kemudian project dan lain sebagainya. Metode penilaiannya, ini Bapak Ibu sudah isi 100, kemudian metode penilaiannya. Apakah akan dibuatkan marking guide atau rubrik atau penilaian langsung sederhana? Saya akan melakukan penilaian langsung sederhana. Nah, nanti saya akan sampaikan bagaimana melakukan penilaian langsungnya. Nilai untuk lulusnya. Di beberapa dosen di sini memberikan batasan nilai lulusnya. Artinya jika dituliskan 70, maka batas kelulusannya itu 70 dalam UTS ini.
Tetapi jika kemudian batas kelulusannya 80, maka 80. Jika kurang dari itu, maka akan dilakukan remedial. Ini biasanya dilakukan di akhir tugas untuk menentukan kelulusan mereka. Karena soal UTS dan UAS adalah bagian dari nilai akhir, maka tidak diberikan batasan untuk nilai lulus pun ini tidak menjadi mengapa. Oke, kemudian ini nilai-nilai saya tutup. Kemudian pengaturan modul yang biasa saya tidak klik di sini. Kemudian pembatasan akses. Pembatasan akses jika Bapak Ibu akan mengisi di sini, ini dibolehkan. Jika tidak pun kita sudah membuat batasannya di sini. Seperti itu. Di sini kira kita sudah membuat batasannya. Jadi kita bisa klik saja ini. Ini setelah semua terisi, Bapak Ibu kembali simpan dan kembali ke kursus. Baik, di sini sudah ada tutorial membuat soal. Jadi jika ini sudah muncul seperti ini, maka kemudian mahasiswa bisa melihat apa yang dia harus lakukan. Oke, baik. Selanjutnya adalah ini ada 14 partisipan di sini. Kemudian yang harus dinilai belum karena belum masuk penilaiannya. Ini ada keterangan submit, berapa yang sudah menyerahkan tugas. Kemudian berapa yang harus kita nilai, gitu ya. Terkadang submitted ini tidak sama waktunya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, ternyata ada lagi yang masuk, gitu, ada lagi yang submit, maka kemudian kita diingatkan oleh need grading. Nanti akan diingatkan ada beberapa lagi yang memang belum kita lakukan penilaian. Kemudian due date sendiri jam 9.30, time remaining-nya 2 hari. Jika memang tadi saya berikan waktu tadi untuk pengiriman berkas, ya. Oke. Nah, bagaimana melakukan penilaiannya? Kita klik di sini, nilai. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini ada Pak Rektor di sini. Jadi saya ada beberapa user di sini. Peserta dalam kelas ini ada Pak Dede, ada Bu Rara, kemudian ada Pak Aming, ya. Jadi ada 14 orang di dalam kelas ini yang memang ini dibuat untuk kelas tutorial. Nah, ketika para peserta mengisi atau mengirimkan soal di sini, mengirimkan jawaban, maka jika itu jawaban yang langsung, maka akan tersimpan di halaman ini. Di halaman ini. Kemudian nanti kita akan lihat di sini, akan kita berikan komentar balik. Kita akan mengirimkan komentarnya atau tidak. Nah, kalau memang dibutuhkan untuk penilaian kembali, maka ini sebaiknya diisi. Gitu ya, ini sebaiknya diisi. Di perkuliahan tatap muka pada saat UTS atau di akhir pembelajaran, kita atau mahasiswa diberikan kuesioner untuk penilaian KBM seperti itu. Kemudian salah satu poin atau salah satu indikator penilaiannya adalah apakah dosen mengembalikan soal atau jawaban UTS atau UAS gitu. Ada salah satu indikator yang mengatakan itu. Nah, jika di dalam kelas LMS ini bisa dilakukan penilaiannya atau diganti dengan memberikan komentar umpan balik kepada mahasiswa, gitu ya. Atau kemudian jika itu dalam bentuk file, maka file itu sudah dibaca oleh dosen setelah dinilai, kemudian diberikan penilaian tersendiri, dan kemudian diberikan komentar oleh dosennya, kemudian dikirimkan kembali kepada mahasiswa
di dalam kelas ini itu pun menjadi salah satu bukti untuk mengisi indikator bahwa dosen mengembalikan soal atau jawaban mahasiswa ketika setelah melakukan UTS atau UAS. Jadi untuk mengganti indikator yang ada di kuesioner KBM, gitu ya. Jadi Bapak Ibu langsung memberikan nilai 100 atau 70 atau 80 setelah melihat dari apa yang sudah dikirimkan oleh mahasiswa. Oke, begitu. Kemudian jangan lupa simpan perubahan seperti itu. Perubahan disimpan. Oke, jadi tinggal baca di sini, kemudian mengganti user yang lainnya dan seterusnya dan seterusnya. Baik, kemudian kita akan kembali ke kelas kita sebelumnya. Jadi di sini ada kursus, ada assignment. Jadi kita kembali ke kelas kita. Nah, itu tadi salah satu contoh bagaimana membuat soal di dalam LMS yang memang dibutuhkan untuk dosen memberikan soal dalam bentuk jawaban langsung atau kemudian mengirimkan file mahasiswa. Kita klik view all submission untuk mengecek. Oke. Siapa-siapa saja yang kemudian sudah mengirimkan jawaban ujiannya. Oke. Kemudian di sini nanti kita bisa lihat semuanya kelas kita. Oke. Yang sudah saya beri nilai tadi adalah Pak Amin. Saya sudah berikan nilai 100 di sini. Bapak Ibu mau rubah, mau di-upgrade, nanti itu juga boleh, silakan. Kemudian diberikan komentar di sini, itu pun boleh. Itu tadi yang saya katakan, ketika Bapak Ibu tadi di kolom yang disediakan memberikan komentar, maka akan ter-record di sini. Itu bagus untuk feedbacknya mahasiswa. Biasanya mahasiswa butuh untuk peningkatannya jika memang nilainya kurang, seperti itu, sebagainya. Baik. Mungkin itu yang saya bisa sharing ke Bapak Ibu sekalian, bagaimana kemudian melihat nilai-nilainya, memberikan nilainya, dan lain sebagainya. Di sini karena tadi ada pengiriman berkas, nanti jika mahasiswa sudah mengirimkan berkas, maka di sini akan tertulis apa yang sudah dikirim oleh mereka, seperti itu. Jika ada teks daring, Bapak Ibu nanti tinggal klik saja di sini teks daringnya apa. Jadi sangat memudahkan kita. Jika memang Bapak Ibu akan membuat soalnya itu dalam bentuk teks daring, maka kemudian ini lebih memudahkan Bapak Ibu dengan melakukan penilaian seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau melakukan penilaian langsung itu jauh lebih mudah. Akan tetapi jika yang diminta oleh mahasiswa adalah hasil observasi, hasil analisis jurnal, maka memang dibutuhkan waktu untuk membuka filenya di tempat yang berbeda. Jadi mahasiswa mengirimkan filenya di LMS ini, kemudian Bapak Ibu harus membuka lagi file itu di tempat yang lain, kemudian melakukan penilaian, kemudian masuk kembali LMS-nya untuk memberikan nilai. Nah, ini maksudnya. Jadi ada dua tempat yang berbeda. Nah, itu kembali menjadi pengaturan dari dosennya masing-masing. Karena karakteristiknya, saya katakan bahwa semua itu menjadi wewenang dosen untuk mengatur mau dibuat seperti apa soalnya. Baik, itu saja saya rasa cukup.
Jika Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan mengajukan via LMS ini juga boleh. Nanti kita coba sharing. Saya akan berikan ruang untuk bisa sharing bagaimana untuk membuat soal-soal yang lainnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga video tutorial ini memberikan manfaat buat Bapak Ibu semua. Semangat, mudah-mudahan apa yang kita inginkan semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan sekalipun. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.